Pigai dan Kamus dengan agenda tuntutan dan juga sidangnya Victor Fredrik Keimo dengan agenda tuntutan. Nah, berkaitan dengan sidang tuntutan Victor Fredrik Keimo, hari ini jaksa belum siap sehingga diminta tunda. Tadi dalam sidang sempat diingatkan oleh majelis hakim terkait semestinya hari ini adalah hari terakhir waktu yang diberikan kesempatan oleh majelis untuk bacakan tuntutan. Namun saudara jaksa tidak bisa hadirkan hari ini. Begitu ditanya terkait apa alasannya, rupanya oleh saudara jaksa dia bilang kalau tuntutan ini itu dia harus berkoordinasi dengan Jakarta, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan juga akan diturunkan di Kejaksaan Tinggi Papua dan turun kepada si jaksa. Begitu. Jadi ada 3 tahapan. Nah, berkaitan dengan alasan dari Jaksa Agung itu semestinya itu sebenarnya sudah menjadi alasan di sidang sebelum ini ya. Sampai kemudian hakim berikan waktu untuk tunda hari ini. Tapi di sidang hari ini masih alasan yang sama. Masih menunggu rentut atau rencana tuntutan dari jaksa. Ini kemudian menjadi satu pertanyaan tersendiri di kita. Yang pertama, apa dasar hukumnya? Karena kita juga melihat dan membandingkan dengan perkara-perkara lainnya, itu kan sangat cepat. Hari ini sidang pledoi, hari ini sidang pembuktian, bisa langsung minggu depannya itu langsung tuntutan. Itu sidang-sidang yang lain. Tapi di sidang khusus kasus yang menimpa klien kami Victor Fredrik Keimo ini harus tunda 2 kali. Nah, ini kemudian menjadi sesuatu yang ganjal. Yang berikutnya, berkas perkara klien kami Victor Fredrik Keimo ini adalah 1 berkas dari 3 berkas yang sudah disidang sebelumnya. Yang pertama berkas itu yang dialami oleh 7 tapol yang disidangkan di Balikpapan. Yang berikutnya itu berkas yang disidangkan atas nama François Sini di Pengadilan Negeri Jayapura sini. Itu kan berjalan dengan cepat. Nah, kenapa dalam khusus berkas ini dia harus tertunda-tunda? Ini kemudian menjadi dua hal yang menjadi dasar kami meragukan alasan yang kemudian disampaikan oleh saudara jaksa. Nah, keraguan kami ini juga muncul dari kekhawatiran kami terkait ketua majelis hakim itu sudah menyampaikan bahwa dia akan pindah karena SK-nya sudah dipindahkan ke pengadilan Makassar. Kami harap penundaan yang sedang dilakukan oleh jaksa dengan alasan belum ada rentut dari Jaksa Agung maupun Kejaksaan Tinggi, ini tidak ada kaitannya dengan maksud agar hakim harus pindah. Itu harapan kami. Tapi kemudian kalau memang penundaan ini dilakukan dengan melihat kondisi itu, ini kemudian menunjukkan fakta bahwa ada persidangan yang peradilan sesat yang sedang dilakukan. Kenapa saya katakan peradilan sesat? Ini kan bagian dari intervensi nih. Intervensi dari kondisi majelis hakim yang akan keluar. Untuk itu kami minta dengan tegas kepada Komisi Pengawas Kejaksaan, baik yang ada di Kejaksaan Agung Republik Indonesia maupun juga Kejaksaan Tinggi Papua dan juga Kejaksaan Negeri Jayapura, untuk mengawasi jaksa dalam agenda tuntutan ini. Karena kekhawatiran kami dan juga bukti-bukti yang menjadi kekhawatiran kami sudah tadi saya sebutkan, ada 3 hal itu. Jadi saya mohon untuk dipantau oleh Komisi Kejaksaan. Yang berikutnya, kami juga harapkan agar
tadi juga sudah kami sampaikan ya kepada majelis hakim, yang kami minta agar majelis hakim tetap memegang prinsip sesuai kode etik hakim, dan juga prinsip dalam peradilan terkait independensi. Karena ya kita tidak menutup mata dengan proses persidangan ini yang tuntutannya berlarut-larut. Kemudian ada fakta-fakta pengkondisian di luar dengan adanya berita hoax yang beredar tentang kondisi di sidang, baik di sidang sebelumnya dan sidang hari ini. Kemudian ada banyak aparat yang hadir, yang mana di kasus-kasus lain tidak ada. Ini kan bagian dari pengkondisian. Sehingga tadi kita minta kepada majelis hakim untuk tetap independen dan profesional dalam memeriksa perkara ini. Permintaan independensi yang kita minta itu bukan kami minta ya, tapi sudah ada di dalam undang-undang kehakiman. Atas dasar itu kita minta agar majelis tetap menjalankan itu. Dan juga kita tadi minta kepada majelis untuk tolong intervensi ini dengan cara mengirim surat atau berkoordinasi dengan Jaksa Agung untuk segera menyiapkan tuntutan. Itu tadi kita minta kepada majelis. Nah, itu berkaitan dengan perkara yang dialami oleh klien kami Victor Remo. Nah, berkaitan dengan sidang